Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh-Soleha. Apa kabar? Mudah-mudahan Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, alhamdulillah hari ini kita dapat belajar kembali meskipun kita tidak bertatap muka langsung dengan ustazah, terus dengan teman-teman yang lainnya. Tidak apa-apa ya Soleh ya. Oke. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anandaku semuanya, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke bab pertama atau pembelajaran pertama di pelajaran pendidikan agama Islam. Coba siapa yang sudah punya bukunya? Oke, kalau sudah punya bukunya semuanya, kita buka ya. Yuk, kita buka bukunya. Nah, langsung dibuka ya halaman 4. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Ananda semuanya simak dengan baik-baik ya. Ustazah akan bacakan kisahnya atau ya kisah Nabi Muhammad. Nanti setelah ustazah menjelaskan kisahnya, Ananda semuanya baca dari awal sampai akhir ya. Yuk kita belajar membaca, kita lancarkan, oke? Nah, simak dengan baik ya. Siapakah Nabi Muhammad? Ada yang tahu siapa itu Nabi Muhammad? Nah, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul umat Islam. Nabi Muhammad itu lahirnya di kota Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Nah, kenapa sih Ustazah disebut dengan tahun gajah? Ada yang bisa menjelaskan kenapa disebut dengan tahun gajah? Ayo, siapa yang bisa? Oke, Ustazah akan menjelaskan sedikit saja kenapa disebut dengan tahun gajah. Nah, pada saat itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah mengirimkan burung-burung ababil sehingga burung tersebut melemparkan batu-batu kepada para pasukan gajah. Kemudian para pasukan gajah dan pemimpinnya itu yaitu Raja Abraha hancur semuanya. Dan akhirnya para pasukan gajah tersebut tidak bisa menghancurkan Ka'bah. Nah, peristiwa disitulah lahirlah Nabi Muhammad. Makanya disebut dengan tahun gajah. Begitu Saleh ya. Sudah paham? Oke, kemudian Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy. Nah, ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, dan kakeknya bernama Abdul Muthalib. Nah, kalian pernah dengar gak ada nyanyian tentang Nabi Muhammad? Ada yang pernah dengar nyanyiannya? Seperti ini contohnya ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Ada yang pernah dengar nyanyian itu? Oke. Kemudian ibunya wafat atau meninggal pada saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Dan Abdul Muthalib ayahnya meninggal pada saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Kemudian Nabi Muhammad itu diasuh oleh pamannya, yaitu yang bernama siapa? Abu Thalib. Abu Thalib sangat menyayangi Nabi Muhammad. Kemudian
Nah, Nabi Muhammad itu memiliki sifat yang terpuji atau akhlak terpuji, akhlak yang baik. Nah, masyarakat Mekah menyukai akhlak Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad diberikan gelar yaitu Al-Amin. Al-Amin ini artinya dapat dipercaya. Nah, pada usia 40 tahun Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Wahyu pertama yang diterimanya diturunkan di Gua Hiro. Wahyu pertamanya yaitu surat Al-Alaq. Nah, di sini ada yang sudah hafal surat Al-Alaq? Kalau ada yang sudah hafal, wah hebat sekali, sudah hafal surat Al-Alaq. Oke, kemudian wahyu-wahyu yang lainnya turun. Kemudian Nabi berdakwah dengan akhlak terpuji. Nah, masyarakat menerima dakwah Islam tanpa dipaksa. Nah, Nabi Muhammad itu menjadi teladan kita. Teladan dalam berkata, bersikap, dan berperilaku. Jadi, kita harus berkata yang baik, harus berperilaku yang baik, harus bersikap baik. Nah, itulah kita sudah kita harus berkata, bersikap, dan berperilaku yang baik seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad. Nah, contoh keteladanannya yaitu kasih sayang Nabi untuk semua makhluk Allah termasuk kita, ya. Nah, kemudian Ananda Soleh Soleha, Ustazah sudah membacakan secara singkat tentang siapakah Nabi Muhammad itu. Nah, tugas kalian, tugas Ananda Soleh Soleha, membaca kembali dari awal sampai akhir. Kita kita lancarkan bacanya, ya Soleh Soleha. Kemudian setelah Ananda membaca semuanya, membaca yang halaman 4 ini, nah, Ananda Soleh Soleha boleh nih dibuka, ada kisah Nabi Muhammad dan anak yatim, ada videonya. Nah, di sini ada barcode-nya, di sini bisa dibuka ya, video tentang kisah Nabi Muhammad di sebelah sini. Nah, Ananda bisa buka di YouTube tentang video kisah Nabi Muhammad dan anak yatim. Nah, kemudian Ananda kalau sudah menonton videonya, nah Ananda semuanya baca yang halaman kelimanya ya, yang di sini ada kisah Nabi Muhammad dan anak yatim. Dari video tersebut di sini ada percakapannya secara singkat. Nanti Ananda baca kembali ya. Jadi tugasnya hanya menonton video tentang kisah Nabi Muhammad dan anak yatim. Kemudian bacaan yang di sininya Ananda baca kembali. Oke, siap Soleh-soleha? Tetap semangat ya. Hari ini belajarnya cukup sekian. Jika Ananda semuanya mau bertanya atau mau bertanya, boleh langsung ke WA Ustazah ya. Kalau Ananda Soleh-soleha ada pertanyaan atau ada yang kurang dimengerti dari apa yang sudah Ustazah jelaskan ya Soleh. Oke, cukup sekian ya Ananda Soleh-soleha untuk belajar hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.